Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan materi selanjutnya tentang Angiospermae, yaitu tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup mempunyai ciri-ciri yaitu bakal biji tertutup oleh daun buah, batang berkambium, berakar tunggang atau serabut, daunnya pipih, terjadi pembuahan ganda dan alat reproduksinya berupa bunga. Reproduksi Angiospermae bisa secara aseksual dan seksual. Secara seksual melalui penyerbukan bunga. Proses penyerbukan atau polinasi dilanjutkan dengan pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan Angiospermae merupakan pembuahan ganda. Gamet jantan akan membelah menjadi inti generatif atau sperma dan inti vegetatif. Inti sperma kemudian membelah menjadi dua, yaitu inti sperma 1 dan inti sperma 2. Inti sperma 1 akan membuahi ovum yang akan menjadi embrio dan akhirnya menjadi biji. Sedangkan inti sperma 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder dan membentuk endosperm atau cadangan makanan. Coba kalian amati pembentukan gametofit betina berikut ini. Sel megaspora mengalami pembelahan secara mitosis sebanyak 3 kali sehingga menghasilkan 8 inti haploid. 8 inti ini mengalami polarisasi dalam kantong embrio. 3 inti menuju kalaza membentuk 3 sel antipodal. 3 inti menuju mikrofil membentuk 2 sel sinergit dan 1 sel telur. 2 inti tetap di tengah disebut inti polar. Kemudian coba kalian amati proses pembentukan gametofit jantan berikut ini. Sel induk megaspora akan membelah sebanyak 2 kali secara meiosis menghasilkan 4 megaspora. Dari 4 megaspora, umumnya 3 megaspora degenerasi dan hanya 1 megaspora yang berfungsi dan berkembang. Megaspora tersebut membelah secara mitosis membentuk inti vegetatif dan inti generatif yang akhirnya membentuk butir serbuk sari atau gametofit jantan. Pembuahan ganda dalam Angiospermae, sperma 1 akan bertemu dengan sel telur membentuk zigot. Zigot kemudian membentuk biji. Sedangkan sperma 2 bertemu dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperm dan menghasilkan buah. Apakah perbedaan antara pembuahan tunggal dan pembuahan ganda? Pada pembuahan tunggal membentuk biji dan ini terjadi pada Gymnospermae. Sedangkan pembuahan ganda membentuk biji dan buah. Ini terjadi pada tumbuhan Angiospermae. Coba kalian amati bagian-bagian bunga pada tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae dibedakan menjadi 2 kelas, yaitu kelas monokotil dan kelas dikotil. Kelas monokotil mempunyai ciri sebagai berikut. Biji memiliki 1 daun lembaga, kemudian berakar serabut, batang tidak berkambium sehingga tidak dapat mengalami pertumbuhan sekunder, memiliki pembuluh pengangkut, xilem dan floem yang tersebar, dan bertulang daun sejajar atau melengkung, serta bagian-bagian bunga berjumlah 3 atau kelipatannya. Sedangkan kelas dikotil memiliki ciri sebagai berikut. Biji memiliki 2 daun lembaga, berakar tunggang, batang memiliki kambium sehingga dapat mengalami pertumbuhan sekunder, memiliki pembuluh pengangkut, xilem dan floem yang tersusun dalam lingkaran atau pembuluh pengangkut teratur. Bertulang daun menyirip atau menjari, bagian-bagian bunga berjumlah 2, 4, 5 atau kelipatannya. Berikut ini perbedaan monokotil dan dikotil. Coba kalian amati dan cermati gambarnya. Contoh dari tumbuhan monokotil ada suku rumput-rumputan, contohnya tebu, kemudian suku lili-lilian, contohnya lidah buaya, dan lain-lain.
Sedangkan contoh dari tumbuhan dikotil bisa dari suku kacang-kacangan, contohnya kacang tanah, kemudian suku terong-terongan, contohnya kentang, dan lain-lain.